Invasi Rusia ke Ukraina telah memasuki hari ke-99 pada Kamis 2 Juni 2022. Sebanyak 60 hingga 100 tentara Ukraina tewas di medan perang setiap hari, sedangkan rata-rata 500 lainnya terluka, kata Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky kepada kantor berita Amerika Serikat Newsmax dalam wawancara yang dirilis pada Rabu 1 Juni 2022. Selain dilaporkan tewas, banyak tentara bayaran Ukraina dikabarkan ikut menyerah, seperti nasib Legion, tentara bayaran asal Korea Selatan. Disebutkan Legion kembali dari Ukraina ke tanah airnya, dia mungkin menghadapi hukuman mati, tulis keterangan unggahan yang beredar. Menurut media Korea, mantan kapten pasukan khusus angkatan laut dan blogger aktif itu terluka selama misi pengintaian khusus di belakang garis musuh. Seperti kebanyakan rekan asing lainnya, ia menjadi kecewa dengan perang ini dan memutuskan untuk pulang. Seoul mengajukan 2 kasus pidana terhadap Legion karena melintasi perbatasan dan tentara bayaran. Dia menghadapi hukuman penjara, pencabutan kewarganegaraan, dan bahkan hukuman mati tepat di bandara. Setelah wawancara singkat, dia dibawa pergi oleh polisi. Pasukan Korps Pengawal Revolusi Islam menangkap 2 kapal tanker Yunani pada 27 Mei yang sedang berlayar melalui Teluk Persia dekat perbatasan Iran. Minyak mentah dilaporkan sedang diturunkan ke kapal lain untuk diangkut ke Amerika Serikat. Korps Pengawal Revolusi Islam atau IRGC telah merilis rekaman pasukannya yang menyita tanker Yunani di Teluk Persia pada 27 Mei. Rekaman itu menunjukkan sekelompok tentara IRGC diturunkan dengan helikopter di salah satu helipad tanker dan menyebar di Geladak sebelum mengamankan seluruh kapal. Kedua kapal tanker ditangkap karena pelanggaran maritim, kata IRGC tanpa merinci lebih lanjut. Insiden itu terjadi tidak jauh dari pelabuhan selatan Iran Asaluye. Awak mereka tetap di kapal dan dipasok dengan kebutuhan pokok, kata Iran, menanggapi laporan bahwa mereka telah ditangkap. The armed forces of the Russian Federation continue the special military operation in Ukraine. High-precision air. Kementerian Pertahanan Rusia memperbarui informasi operasi militer khusus di Ukraina, tanggal 2 Juni tahun 2022.
Juru bicara Kementerian Pertahanan Rusia Igor Konasenkov mengatakan rudal berbasis udara presisi tinggi menghantam 21 area konsentrasi tenaga dan peralatan militer angkatan bersenjata Ukraina, termasuk pos komando formasi Nazi Ukraina Kraken dan Azov dekat Kharkov. Penerbangan operasional taktis, tentara dan drone menghantam 15 area konsentrasi tenaga dan peralatan militer Ukraina. Depot amunisi dan bahan bakar angkatan bersenjata Ukraina di dekat Dolina dan Slaviansk, Republik Rakyat Donetsk telah dihancurkan. Serangan-serangan tersebut mengakibatkan musnahnya hingga 240 nasionalis dan hingga 39 senjata dan peralatan militer. Termasuk satu sistem rudal anti-pesawat OSA AKM, 10 tank dan kendaraan tempur infanteri, 3 peluncur roket ganda BM-21 Grad, 7 artileri, tunggangan dan mortir, dan 17 kendaraan khusus. Dari pihak Ukraina, memasuki hari 99, total 30.850 tentara Rusia tewas. Dalam 24 jam terakhir, 150 prajurit Kremlin dieliminir di sejumlah wilayah. 2 jet tempur Rusia ditembak jatuh Ukraina dalam sehari terakhir. Total 210 pesawat tempur Rusia jadi rongsokan. Total 1.363 tank, 3.354 kendaraan tempur dan 521 drone Rusia dihancurkan tentara Ukraina. Belum ada tanda-tanda konflik Rusia dan Ukraina berhenti. Dua kubu belum menemui kata sepakat mengakhiri perang. Beredar video memperlihatkan kondisi tragis prajurit Ukraina yang tewas dalam pertempuran. Video yang diunggah di Telegram Rabu 1 Juni 2022 memperlihatkan prajurit angkatan bersenjata Ukraina itu di dalam mobil dan berlumuran darah akibat diserang intelijen Rusia. Para intelijen Rusia mendekati mobil militer milik angkatan bersenjata Ukraina. Mobil yang sudah hancur dan terbakar menyimpan amunisi senjata milik NATO. Tak mau menyanyiakan kesempatan intelijen Rusia memilih untuk menyita semua amunisi senjata tersebut. Tentara Ukraina mencoba mengelabui angkatan bersenjata Rusia dengan melewati jalur tersembunyi. Namun usaha tentara Ukraina sia-sia karena terdeteksi Rusia. Dalam rekaman video yang diunggah di Telegram Kamis 2 Juni 2022, nampak serangan Rusia diluncurkan melewati lautan. Awalnya, terlihat perahu yang bermuatan 2 orang melewati laut dengan tebing tinggi. Tiba-tiba, angkatan bersenjata Rusia langsung memberikan serangan, membuat tentara Ukraina berusaha melarikan diri. Disebutkan peristiwa tersebut terjadi di wilayah Kherson. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.
Invasi Rusia ke Ukraina telah memasuki hari ke-99 pada Kamis 2 Juni 2022. Sebanyak 60 hingga 100 tentara Ukraina tewas di medan perang setiap hari, sedangkan rata-rata 500 lainnya terluka, kata Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky kepada kantor berita Amerika Serikat Newsmax dalam wawancara yang dirilis pada Rabu 1 Juni 2022. Selain dilaporkan tewas, banyak tentara bayaran Ukraina dikabarkan ikut menyerah, seperti nasib Legion, tentara bayaran asal Korea Selatan. Disebutkan Legion kembali dari Ukraina ke tanah airnya, dia mungkin menghadapi hukuman mati, tulis keterangan unggahan yang beredar. Menurut media Korea, mantan kapten pasukan khusus angkatan laut dan blogger aktif itu terluka selama misi pengintaian khusus di belakang garis musuh. Seperti kebanyakan rekan asing lainnya, ia menjadi kecewa dengan perang ini dan memutuskan untuk pulang. Seoul mengajukan 2 kasus pidana terhadap Legion karena melintasi perbatasan dan tentara bayaran. Dia menghadapi hukuman penjara, pencabutan kewarganegaraan, dan bahkan hukuman mati. Tepat di bandara, setelah wawancara singkat, dia dibawa pergi oleh polisi. Pasukan Korps Pengawal Revolusi Islam menangkap 2 kapal tanker Yunani pada 27 Mei yang sedang berlayar melalui Teluk Persia dekat perbatasan Iran. Minyak mentah dilaporkan sedang diturunkan ke kapal lain untuk diangkut ke Amerika Serikat. Korps Pengawal Revolusi Islam atau IRGC telah merilis rekaman pasukannya yang menyita tanker Yunani di Teluk Persia pada 27 Mei. Rekaman itu menunjukkan sekelompok tentara IRGC diturunkan dengan helikopter di salah satu helipad tanker dan menyebar di Geladak sebelum mengamankan seluruh kapal. Kedua kapal tanker ditangkap karena pelanggaran maritim, kata IRGC tanpa merinci lebih lanjut. Insiden itu terjadi tidak jauh dari pelabuhan selatan Iran Asaluye. Awak mereka tetap di kapal dan dipasok dengan kebutuhan pokok, kata Iran menanggapi laporan bahwa mereka telah ditangkap. The armed forces of the Russian Federation continue the special military operation in Ukraine. High-precision air Kementerian Pertahanan Rusia memperbarui informasi operasi militer khusus di Ukraina, tanggal 2 Juni tahun 2022.
Juru bicara Kementerian Pertahanan Rusia Igor Konasenkov mengatakan rudal berbasis udara presisi tinggi menghantam 21 area konsentrasi tenaga dan peralatan militer angkatan bersenjata Ukraina, termasuk pos komando formasi Nazi Ukraina Kraken dan Azov dekat Kharkov. Penerbangan operasional taktis, tentara dan drone menghantam 15 area konsentrasi tenaga dan peralatan militer Ukraina. Depot amunisi dan bahan bakar angkatan bersenjata Ukraina di dekat Dolina dan Slaviansk, Republik Rakyat Donetsk telah dihancurkan. Serangan-serangan tersebut mengakibatkan musnahnya hingga 240 nasionalis dan hingga 39 senjata dan peralatan militer. Termasuk satu sistem rudal anti-pesawat OSA AKM, 10 tank dan kendaraan tempur infanteri, 3 peluncur roket ganda BM-21 Grad, 7 artileri, tunggangan dan mortir, dan 17 kendaraan khusus. Dari pihak Ukraina, memasuki hari 99, total 30.850 tentara Rusia tewas. Dalam 24 jam terakhir, 150 prajurit Kremlin dieliminir di sejumlah wilayah. 2 jet tempur Rusia ditembak jatuh Ukraina dalam sehari terakhir. Total 210 pesawat tempur Rusia jadi rongsokan. Total 1.363 tank, 3.354 kendaraan tempur dan 521 drone Rusia dihancurkan tentara Ukraina. Belum ada tanda-tanda konflik Rusia dan Ukraina berhenti. Dua kubu belum menemui kata sepakat mengakhiri perang. Beredar video memperlihatkan kondisi tragis prajurit Ukraina yang tewas dalam pertempuran. Video yang diunggah di Telegram Rabu 1 Juni 2022 memperlihatkan prajurit angkatan bersenjata Ukraina itu di dalam mobil dan berlumuran darah akibat diserang intelijen Rusia. Para intelijen Rusia mendekati mobil militer milik angkatan bersenjata Ukraina. Mobil yang sudah hancur dan terbakar menyimpan amunisi senjata milik NATO. Tak mau menyia-nyiakan kesempatan intelijen Rusia memilih untuk menyita semua amunisi senjata tersebut. Tentara Ukraina mencoba mengelabui angkatan bersenjata Rusia dengan melewati jalur tersembunyi. Namun usaha tentara Ukraina sia-sia karena terdeteksi Rusia. Dalam rekaman video yang diunggah di Telegram Kamis 2 Juni 2022, nampak serangan Rusia diluncurkan melewati lautan. Awalnya, terlihat perahu yang bermuatan 2 orang melewati laut dengan tebing tinggi. Tiba-tiba, angkatan bersenjata Rusia langsung memberikan serangan, membuat tentara Ukraina berusaha melarikan diri. Disebutkan peristiwa tersebut terjadi di wilayah Kherson. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.
Invasi Rusia ke Ukraina telah memasuki hari ke-99 pada Kamis 2 Juni 2022. Sebanyak 60 hingga 100 tentara Ukraina tewas di medan perang setiap hari, sedangkan rata-rata 500 lainnya terluka, kata Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky kepada kantor berita Amerika Serikat Newsmax dalam wawancara yang dirilis pada Rabu 1 Juni 2022. Selain dilaporkan tewas, banyak tentara bayaran Ukraina dikabarkan ikut menyerah, seperti nasib Legion, tentara bayaran asal Korea Selatan. Disebutkan Legion kembali dari Ukraina ke tanah airnya, dia mungkin menghadapi hukuman mati, tulis keterangan unggahan yang beredar. Menurut media Korea, mantan kapten pasukan khusus angkatan laut dan blogger aktif itu terluka selama misi pengintaian khusus di belakang garis musuh. Seperti kebanyakan rekan asing lainnya, ia menjadi kecewa dengan perang ini dan memutuskan untuk pulang. Seoul mengajukan 2 kasus pidana terhadap Legion karena melintasi perbatasan dan tentara bayaran. Dia menghadapi hukuman penjara, pencabutan kewarganegaraan, dan bahkan hukuman mati tepat di bandara. Setelah wawancara singkat, dia dibawa pergi oleh polisi. Pasukan Korps Pengawal Revolusi Islam menangkap 2 kapal tanker Yunani pada 27 Mei yang sedang berlayar melalui Teluk Persia dekat perbatasan Iran. Minyak mentah dilaporkan sedang diturunkan ke kapal lain untuk diangkut ke Amerika Serikat. Korps Pengawal Revolusi Islam atau IRGC telah merilis rekaman pasukannya yang menyita tanker Yunani di Teluk Persia pada 27 Mei. Rekaman itu menunjukkan sekelompok tentara IRGC diturunkan dengan helikopter di salah satu helipad tanker dan menyebar di geladak sebelum mengamankan seluruh kapal. Kedua kapal tanker ditangkap karena pelanggaran maritim, kata IRGC tanpa merinci lebih lanjut. Insiden itu terjadi tidak jauh dari pelabuhan selatan Iran Asaluye. Awak mereka tetap di kapal dan dipasok dengan kebutuhan pokok, kata Iran menanggapi laporan bahwa mereka telah ditangkap. The armed forces of the Russian Federation continue the special military operation in Ukraine. High-precision air Kementerian Pertahanan Rusia memperbarui informasi operasi militer khusus di Ukraina, tanggal 2 Juni tahun 2022.
Juru bicara Kementerian Pertahanan Rusia Igor Konasenkov mengatakan rudal berbasis udara presisi tinggi menghantam 21 area konsentrasi tenaga dan peralatan militer angkatan bersenjata Ukraina, termasuk pos komando formasi Nazi Ukraina Kraken dan Azov dekat Kharkov. Penerbangan operasional taktis, tentara dan drone menghantam 15 area konsentrasi tenaga dan peralatan militer Ukraina. Depot amunisi dan bahan bakar angkatan bersenjata Ukraina di dekat Dolina dan Slaviansk, Republik Rakyat Donetsk telah dihancurkan. Serangan-serangan tersebut mengakibatkan musnahnya hingga 240 nasionalis dan hingga 39 senjata dan peralatan militer. Termasuk satu sistem rudal anti-pesawat OSA AKM, 10 tank dan kendaraan tempur infanteri, 3 peluncur roket ganda BM-21 Gret, 7 artileri, tunggangan dan mortir, dan 17 kendaraan khusus. Dari pihak Ukraina, memasuki hari 99, total 30.850 tentara Rusia tewas. Dalam 24 jam terakhir, 150 prajurit Kremlin dieliminir di sejumlah wilayah. 2 jet tempur Rusia ditembak jatuh Ukraina dalam sehari terakhir. Total 210 pesawat tempur Rusia jadi rongsokan. Total 1.363 tank, 3.354 kendaraan tempur dan 521 drone Rusia dihancurkan tentara Ukraina. Belum ada tanda-tanda konflik Rusia dan Ukraina berhenti. Dua kubu belum menemui kata sepakat mengakhiri perang. Beredar video memperlihatkan kondisi tragis prajurit Ukraina yang tewas dalam pertempuran. Video yang diunggah di Telegram Rabu 1 Juni 2022 memperlihatkan prajurit angkatan bersenjata Ukraina itu di dalam mobil dan berlumuran darah akibat diserang intelijen Rusia. Para intelijen Rusia mendekati mobil militer milik angkatan bersenjata Ukraina. Mobil yang sudah hancur dan terbakar menyimpan amunisi senjata milik NATO. Tak mau menyanyiakan kesempatan intelijen Rusia memilih untuk menyita semua amunisi senjata tersebut. Tentara Ukraina mencoba mengelabui angkatan bersenjata Rusia dengan melewati jalur tersembunyi. Namun usaha tentara Ukraina sia-sia karena terdeteksi Rusia. Dalam rekaman video yang diunggah di Telegram Kamis 2 Juni 2022, nampak serangan Rusia diluncurkan melewati lautan. Awalnya, terlihat perahu yang bermuatan 2 orang melewati laut dengan tebing tinggi. Tiba-tiba, angkatan bersenjata Rusia langsung memberikan serangan, membuat tentara Ukraina berusaha melarikan diri. Disebutkan peristiwa tersebut terjadi di wilayah Kherson. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.
Invasi Rusia ke Ukraina telah memasuki hari ke-99 pada Kamis 2 Juni 2022. Sebanyak 60 hingga 100 tentara Ukraina tewas di medan perang setiap hari, sedangkan rata-rata 500 lainnya terluka, kata Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky kepada kantor berita Amerika Serikat Newsmax dalam wawancara yang dirilis pada Rabu 1 Juni 2022. Selain dilaporkan tewas, banyak tentara bayaran Ukraina dikabarkan ikut menyerah, seperti nasib Legion, tentara bayaran asal Korea Selatan. Disebutkan Legion kembali dari Ukraina ke tanah airnya, dia mungkin menghadapi hukuman mati, tulis keterangan unggahan yang beredar. Menurut media Korea, mantan kapten pasukan khusus angkatan laut dan blogger aktif itu terluka selama misi pengintaian khusus di belakang garis musuh. Seperti kebanyakan rekan asing lainnya, ia menjadi kecewa dengan perang ini dan memutuskan untuk pulang. Seoul mengajukan 2 kasus pidana terhadap Legion karena melintasi perbatasan dan tentara bayaran. Dia menghadapi hukuman penjara, pencabutan kewarganegaraan, dan bahkan hukuman mati tepat di bandara. Setelah wawancara singkat, dia dibawa pergi oleh polisi. Pasukan Korps Pengawal Revolusi Islam menangkap 2 kapal tanker Yunani pada 27 Mei yang sedang berlayar melalui Teluk Persia dekat perbatasan Iran. Minyak mentah dilaporkan sedang diturunkan ke kapal lain untuk diangkut ke Amerika Serikat. Korps Pengawal Revolusi Islam atau IRGC telah merilis rekaman pasukannya yang menyita tanker Yunani di Teluk Persia pada 27 Mei. Rekaman itu menunjukkan sekelompok tentara IRGC diturunkan dengan helikopter di salah satu helipad tanker dan menyebar di geladak sebelum mengamankan seluruh kapal. Kedua kapal tanker ditangkap karena pelanggaran maritim, kata IRGC tanpa merinci lebih lanjut. Insiden itu terjadi tidak jauh dari pelabuhan selatan Iran Asaluye. Awak mereka tetap di kapal dan dipasok dengan kebutuhan pokok, kata Iran menanggapi laporan bahwa mereka telah ditangkap. The armed forces of the Russian Federation continue the special military operation in Ukraine. High-precision air Kementerian Pertahanan Rusia memperbarui informasi operasi militer khusus di Ukraina, tanggal 2 Juni tahun 2022.
Juru bicara Kementerian Pertahanan Rusia Igor Konasenkov mengatakan rudal berbasis udara presisi tinggi menghantam 21 area konsentrasi tenaga dan peralatan militer angkatan bersenjata Ukraina, termasuk pos komando formasi Nazi Ukraina Kraken dan Azov dekat Kharkov. Penerbangan operasional taktis, tentara dan drone menghantam 15 area konsentrasi tenaga dan peralatan militer Ukraina. Depot amunisi dan bahan bakar angkatan bersenjata Ukraina di dekat Dolina dan Slaviansk, Republik Rakyat Donetsk telah dihancurkan. Serangan-serangan tersebut mengakibatkan musnahnya hingga 240 nasionalis dan hingga 39 senjata dan peralatan militer. Termasuk satu sistem rudal anti-pesawat OSA AKM, 10 tank dan kendaraan tempur infanteri, 3 peluncur roket ganda BM-21 Gret, 7 artileri, tunggangan dan mortir, dan 17 kendaraan khusus. Dari pihak Ukraina, memasuki hari 99, total 30.850 tentara Rusia tewas. Dalam 24 jam terakhir, 150 prajurit Kremlin dieliminir di sejumlah wilayah. 2 jet tempur Rusia ditembak jatuh Ukraina dalam sehari terakhir. Total 210 pesawat tempur Rusia jadi rongsokan. Total 1.363 tank, 3.354 kendaraan tempur dan 521 drone Rusia dihancurkan tentara Ukraina. Belum ada tanda-tanda konflik Rusia dan Ukraina berhenti. Dua kubu belum menemui kata sepakat mengakhiri perang. Beredar video memperlihatkan kondisi tragis prajurit Ukraina yang tewas dalam pertempuran. Video yang diunggah di Telegram Rabu 1 Juni 2022 memperlihatkan prajurit angkatan bersenjata Ukraina itu di dalam mobil dan berlumuran darah akibat diserang intelijen Rusia. Para intelijen Rusia mendekati mobil militer milik angkatan bersenjata Ukraina. Mobil yang sudah hancur dan terbakar menyimpan amunisi senjata milik NATO. Tak mau menyia-nyiakan kesempatan intelijen Rusia memilih untuk menyita semua amunisi senjata tersebut. Tentara Ukraina mencoba mengelabui angkatan bersenjata Rusia dengan melewati jalur tersembunyi. Namun usaha tentara Ukraina sia-sia karena terdeteksi Rusia. Dalam rekaman video yang diunggah di Telegram Kamis 2 Juni 2022, nampak serangan Rusia diluncurkan melewati lautan. Awalnya, terlihat perahu yang bermuatan 2 orang melewati laut dengan tebing tinggi. Tiba-tiba, angkatan bersenjata Rusia langsung memberikan serangan, membuat tentara Ukraina berusaha melarikan diri. Disebutkan peristiwa tersebut terjadi di wilayah Kherson. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.